Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-93, 94 dan 95 dari surah Yunus. Ayat 93 hingga 95 dari surah Yunus, yaitu sebagai penutup dari kisah yang sebelum ini. Sudah beberapa kali pertemuan kita sampaikan melalui ayat-ayat yang sangat banyak sekali tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, yaitu Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya yang memiliki pengikut-pengikut di negeri Mesir. Fir'aun yaitu yang berkuasa di negeri Mesir. Nah, Nabi Musa dengan Bani Israel, Nabi Musa dari Bani Israel, yaitu dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam, mendiami Mesir. Mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka dipekerjakan, mereka menderita. Maka Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Kemudian mereka dikejar oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa bersama Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun dan tentara-tentaranya di Laut Merah. Kemudian badan Fir'aun itu diangkat dari dalam laut dan menjadi pelajaran bagi manusia yang datang kemudian, yaitu siapa yang angkuh, yang sombong, yang kejam, yang ganas seperti Fir'aun dan pengikut-pengikutnya pasti akan berakhir dengan kebinasaan, karena Allah yang membinasakan mereka. Adapun yang beriman bersama dengan orang-orang beriman, maka mereka akan diselamatkan. Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa alaihi salam diselamatkan sampai ke daratan seberang. Nah, daratan seberang itu sudah daratan Asia Barat. Nah, Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Harun, bersama dengan Bani Israel menempati tempat yang baru itu. Musuh mereka yaitu Fir'aun
dan pengikut-pengikutnya yang selama ini menindas mereka telah dibinasakan. Maka mereka menempati kediaman yang baru dengan tenang, dengan aman, dengan damai. Allah berikan pula kepada mereka rezeki yang banyak, maka mereka hidup dengan sejahtera. Namun berlangsung waktu, berjalan masa, mereka berselisih sesama mereka. Hal itu adalah karena mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, yaitu berupa kebenaran. Kebenaran yang datang dari sisi Allah itu menjadi ujian bagi mereka, yaitu mana yang mengikuti kebenaran sebagai ujian, mana yang menolak kebenaran. Nah, disitulah muncul perselisihan. Sebahagian dari Bani Israel menerima kebenaran dan sebahagian lagi menolak kebenaran. Maka berlaku perselisihan di kalangan Bani Israel. Nah, tentang pembalasan, karena hidup di dunia ini adalah sebagai ujian, maka balasannya nanti adalah di hari pembalasan. Maka Allah akan memutuskan di antara mereka yang berselisih siapa yang akan diberikan balasan kebaikan, yaitu yang berhasil dalam ujian, dan siapa yang akan ditetapkan ke atasnya siksaan, yaitu yang gagal dalam ujian ketika menjalani hidup di dunia ini. Karena kehidupan yang dijalani oleh manusia bukan hanya kehidupan di dunia, tetapi di sana ada kehidupan di hari akhirat, yang apabila di dunia sebagai ujian, yang di akhirat itu adalah sebagai pembalasan. Nah, Allah menerangkan bahwasanya hidup manusia sebagai ujian dan akan mendapatkan balasan. Nah, Bani Israel diuji oleh Allah. Di antara ujiannya adalah apabila berkaitan dengan kediaman yang baru, Allah berikan kepada mereka rezeki yang cukup, yang berlebih. Kemudian Allah turunkan petunjuk kepada mereka. Mestinya petunjuk itu mereka ikuti. Mereka ada yang mengikuti petunjuk, berhasil dalam ujian, ada yang menolak petunjuk. Maka yang menolak itu gagal dalam ujian. Lebih khusus nanti kita akan terangkan bahwasanya petunjuk yang diturunkan kepada Bani Israel, karena Bani Israel hidupnya memanjang, mulai dari Nabi Musa alaihi salam sampai kemudian kepada Nabi Isa alaihi salam, kemudian setelah itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke hari ini masih ada keturunan Bani Israel itu. Nah, ketika sampai kepada masa Nabi Muhammad, ada di antara Bani Israel itu yang menempati Madinah. Maka di Madinah itu ada orang-orang Yahudi dan ada orang-orang Nasrani dari kalangan Bani Israel. Nah, jadi mereka itu menjalani hidup dari masa Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian pada masa Nabi Isa alaihissalam, sampai kepada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan kebenaran dari sisinya. Nah, semestinya Bani Israel apabila mengetahui kebenaran, ikuti kebenaran itu. Kebenaran yang lebih khusus yang disebutkan di dalam ayat ini adalah pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kebenaran itu sebenarnya, pengutusan Nabi Muhammad sebagai kebenaran itu sebenarnya telah tertulis di dalam Taurat, Zabur, Injil yang diturunkan kepada Bani Israel. Kalau Taurat, kitab suci, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ketiga-tiga kitab suci itu diturunkan kepada
nabi-nabi, yaitu dari kalangan Bani Israel. Yang di dalam kitab-kitab suci tersebut diterangkan tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, akan datang Rasul yang bernama Ahmad. Dan mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Maka mereka menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad sebagai kebenaran dari Allah. Janji Allah itu adalah benar. Nah, kebenaran dari Allah yaitu berupa kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Namun sayangnya ketika Nabi Muhammad itu diutus dan mereka mengetahui itu adalah Rasul yang terakhir, karena mereka mengetahui sifat-sifatnya, ada di antara mereka yang beriman, namun banyak di antara mereka yang menolaknya. Ada yang menerima Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir yang diutus, tetapi kebanyakan mereka menolak Nabi Muhammad sebagai Rasul, bahkan mendengki Nabi Muhammad, bahkan membunuh Nabi Muhammad. Bahkan dalam kisah sirah Nabawi, siapa yang berusaha meracuni Nabi Muhammad yang bertujuan untuk membunuh Nabi Muhammad adalah seorang wanita Yahudi. Nah, ini jelas bahwasanya pada masa Rasulullah ada Bani Israel dan mereka mengetahui kebenaran itu telah tiba, telah datang, dan sebahagian mereka ada yang beriman seperti Abdullah bin Salam. Nah, ini adalah seorang Yahudi tetapi memeluk Islam dengan kedatangan Rasul. Tetapi banyak juga di antara mereka yang memilih untuk menolak kebenaran disebabkan karena kedengkian, hasadan min indi anfusihim, sebagai kedengkian dari diri mereka. Nah, kalau sudah dengki ini kemana-mana perginya. Muncul kebencian, muncul permusuhan, dan berikutnya lagi adalah akan muncul pertumpahan darah, peperangan. Dan ini berlaku dalam sejarah. Nah, inilah pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita dapatkan dari penutup kisah Nabi Musa alaihi salam, yaitu Nabi Musa dari kalangan Bani Israel, yaitu apabila musuh Bani Israel itu telah dibinasakan oleh Allah, yaitu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, maka Bani Israel tak ada lagi yang mengancam kehidupan mereka. Mereka hidup dengan tenang, dengan damai. Kemudian negeri yang mereka diami subur, makmur, mereka sejahtera. Tapi malangnya ketika kebenaran datang dari sisi Allah, mereka berselisih. Nah, itulah dia yang penting untuk kita dalami dalam kesempatan ini. Mereka berselisih maknanya ada sebahagian yang mengikuti kebenaran dan ada satu lagi sebahagian yaitu menolak kebenaran. Pelajaran yang berguna bagi kita pula adalah jangan sampai apabila kebenaran sudah kita ketahui, kita berselisih pula. Kalau memang ya kebenaran sudah kita ketahui, maka sudah bersepakatlah untuk mengikuti kebenaran tersebut. Kemudian berjuang bersama-sama dalam memenangkan kebenaran tersebut, dalam memelihara kebenaran tersebut. Ikuti kebenaran itu dengan sepenuh hati. Jangan ikuti kehendak hawa nafsu yang membuat kita menjadi berselisih dan terpecah belah. Apabila kebenaran tidak diikuti, maka berarti kita telah gagal dalam ujian hidup. Yang gagal dalam menjalani ujian hidup tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ujung dari ayat yang ke-95, yaitu yang gagal dalam menjalani ujian akan menderita kerugian. Inilah sebagai pengantar dari 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat 93 sampai 95 dari surah Yunus.
Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebagaimana biasa kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ fatakuna minal khasirin. Allah berfirman, walaqad, dan sesungguhnya, bawwa'na, kami menempatkan, Bani Israel, mubawwa'a, tempat kediaman, sidqin, yang terbaik, yang bagus, warazaqnahum, dan kami beri rezeki mereka, minat thayyibat, dari yang baik-baik, tanaman-tanaman yang baik, kemudian binatang ternak yang baik-baik, kemudian juga kediaman mereka. Famakhtalafu, maka tidaklah mereka berselisih, hatta, sehingga ja'ahum, datang kepada mereka, al-ilmu, ilmu. Nah, ilmu yaitu petunjuk dari Allah. Nah, nanti lebih khusus kita menyebutkan yaitu tentang pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yaqdi, memutuskan, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamah, di hari kiamat, fima kanu fihi, yaitu tentang apa-apa yang mereka itu di dalamnya, yakhtalifun, berselisih. Nah, apa yang mereka perselisihkan tentang Nabi Muhammad yang diutus, nanti Allah akan putuskan perselisihan di antara mereka. Ada yang menerima Nabi Muhammad, ada yang menolaknya. Nanti Allah lah yang memutuskan di mahkamah, di pengadilan, yang Allah sendiri nanti yang akan menetapkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita baca dari awal. Dan sesungguhnya kami menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang baik, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik, maka tidaklah mereka itu berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Sesungguhnya Tuhanmu memutuskan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka dahulunya berselisih. Fa in kunta fi syakkin, fa in kunta, maka jika kamu wahai Muhammad, fi syakkin, dalam keraguan. Ini andaian saja. Jangan fahami pula Nabi Muhammad itu ragu. Tidak. Karena tidak berlaku keraguan pada diri seorang Rasul. Ini adalah andaian, andaikan Nabi Muhammad itu ragu. Lalu yang dimaksudkan di sini, sebenarnya bukan Nabi Muhammad, karena ayat ini sebenarnya ditujukan kepada siapa yang mungkin datang keraguan kepadanya, umat Nabi Muhammad. Nah, umat Nabi ini mungkin datang keraguan, tapi kalau kepada Nabi tak mungkin datang keraguan. Maka ayat ini memang disebutkan kepada Nabi, tetapi yang dimaksudkan adalah umat Nabi.
Maka jika kamu di dalam keraguan mimma dari apa-apa anzalna yang telah kami turunkan ilaika kepadamu. Apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Tak mungkin Nabi Muhammad pula ragu kepada Al-Quran. Yang dimaksudkan adalah apabila umat Nabi Muhammad itu ragu terhadap Al-Quran, fas'al, maka tanyalah alladzina yaqra'un, orang-orang yang membaca Alkitab, kitab suci. Baca. Tanyalah orang yang membaca kitab suci. Siapa yang membaca kitab suci? Yaitu pendeta-pendeta dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, khususnya tentang kisah-kisah. Kalau memang ia ragu terhadap kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan kisah itu ada di dalam Taurat, Zabur, dan Injil, tanya yang membaca kitab Taurat, Zabur, dan Injil, betul tidak kisah yang Nabi Muhammad sampaikan itu seperti itu pula yang terdapat dalam Taurat, Zabur, dan Injil? Min qablika, sebelummu, laqad ja'aka, sesungguhnya telah datang kepadamu, al-haqqu, kebenaran itu, mir rabbika, dari Tuhanmu. Fala takunanna, maka janganlah kamu menjadi minal mumtarin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ragu. Jadi dilarang kita ini untuk meragukan kebenaran yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran. Maka jika kamu dalam keraguan dari apa-apa yang telah kami turunkan kepadamu, maka tanyalah orang-orang yang membaca kitab suci sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ragu. Berikutnya lagi, wala takunanna, dan janganlah kamu menjadi minalladzina kadzdzabu, dari orang-orang yang mendustakan bi ayatillah, ayat-ayat Allah. Fatakuna, maka kamu menjadi minal khasirin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga kamu menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah sebagai penutup dari kisah Nabi Musa alaihi salam, yaitu apabila musuh yaitu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya telah ditenggelamkan, maka Nabi Musa bersama dengan Bani Israel sudah berada di seberang, kemudian mereka ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik, yaitu di tempat itu mereka dapat hidup karena tempat itu subur. Kemudian mereka tenang di situ, aman, damai. Namun berlangsung waktu, berjalan masa, mereka berselisih. Perselisihan itu pula berlaku ketika mereka telah menerima kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya mereka bersepakat, tak ada perselisihan berlaku. Mereka bersepakat tentang pengutusan Rasul yang terakhir, itu pun mereka bersepakat, karena mereka mengetahuinya dari kitab suci yang ada pada mereka akan ada Rasul yang terakhir diutus. Maka mereka bersepakat, nanti apabila Rasul yang terakhir itu diutus, kita sama-sama beriman kepada Rasul yang terakhir itu. Sepakat sebelum Rasul itu diutus. Tetapi ketika Rasul yang dinanti itu sudah diutus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupanya mereka menanti Rasul yang diutus itu dari kalangan Bani Israel. Rupanya Rasul yang diutus itu ditetapkan oleh Allah adalah dari kalangan bangsa Arab. Bangsa Arab dari kalangan Bani Ismail, yaitu dari anak cucu Nabi Ismail. Kalau Bani Israel itu anak cucu dari Nabi Ishak. Padahal kedua-duanya, Nabi Ishak, Nabi Ismail, itu adalah anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanya saja
mereka lain ibu. Ayah mereka, ayah Nabi Ismail, ayah Nabi Ishak adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu Nabi Ishak yaitu Sarah, ibu Nabi Ismail adalah Hajar. Sebenarnya permasalahan bukan permasalahan keturunan. Permasalahan yang sebenarnya adalah kedengkian yang ada dalam hati. Dengki mengapa tidak dari kalangan Bani Israel? Tapi sebenarnya kalau diteliti lagi lebih dalam, sebenarnya bukan juga dari kalangan keturunan lain, garis keturunan. Tidak, sebenarnya adalah cinta dunia. Karena apabila beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, maka hilanglah kekuasaan mereka. Mereka ingin berkuasa juga. Maka yang mau beriman kepada Rasul itu adalah yang tidak cinta dunia. Mereka mengetahui kebenaran. Kemudian apabila Rasul yang diutus telah tiba, mereka mengetahui Rasul itu adalah Rasul yang dijanjikan, mereka segera beriman. Mengapa bisa segera beriman? Karena tak ada kepentingan dengan dunia. Tetapi ketika yang sudah menguasai keduniaan, karena mereka berkuasa, apabila nanti mengikuti Rasul yang telah diutus, hilang kekuasaan mereka. Karena kekuasaan akan berada di bawah Rasul yang diutus. Mereka tak mau berada di bawah kekuasaan orang lain. Maka ketika itu kedengkian pun menguasai hati, maka mereka menolak Rasul yang diutus. Berlakulah ketika itu perselisihan. Jadi kapan perselisihan itu berlaku? Kalau antara dua orang atau lebih itu sama-sama beriman kepada Allah, kemudian mempertimbangkan kehidupan di hari akhirat sebagai kehidupan sejati yang sebenarnya, tak akan mungkin berlaku perselisihan. Kapan perselisihan itu berlaku? Yaitu apabila yang satu beriman kepada Allah dan yang satu tidak beriman kepada Allah. Yang satu cinta kepada akhirat, mempertimbangkan akhirat, dan yang satu cinta kepada dunia dan tidak peduli nanti pembalasan di hari akhirat. Ini berlaku perselisihan. Atau satu lagi, berlaku perselisihan antara yang cinta dunia dengan cinta dunia, yaitu yang tidak beriman, tidak beriman. Masing-masing ini pun juga akan berlaku perselisihan. Tapi nampaknya orang-orang yang berada dalam kesesatan, yang berada dalam kekufuran, yang cinta dunia itu, yang semua mereka umpamanya sibuk dengan dunia, dengan kekuasaan, mereka ini sepertinya ada kesatuan juga di antara mereka. Mereka bersatu juga. Tapi sebenarnya mereka itu bersatu dalam kepentingan di saat mereka ingin mendapatkan kepentingan secara bersama-sama. Tetapi nampaknya saja mereka itu bersatu, tetapi sebenarnya hati mereka di dalam sana berpecah belah. Kapan nanti akan berlaku perpecahan dengan terang, dengan nyata? Ketika kepentingan tak didapatkan lagi. Pecah kongsi namanya. Yaitu terpecah-pecahlah. Yang tadinya mereka bersatu karena sama-sama mengejar kepentingan bersama, tapi ketika tak dapat lagi kepentingan yang diinginkan dalam kebersamaan itu, maka mereka pun berpecah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu nampak mereka itu bersatu, orang yang cinta dunia itu nampak bersatu, tapi sebenarnya hati mereka itu terpisah antara satu dengan yang lain. Tapi orang-orang beriman tidak. Orang-orang beriman, hati mereka itu menyatu antara satu dengan yang lain, karena mereka tidak berkepentingan untuk mendapatkan habuan dunia ini, balasan dunia ini. Tidak. Karena yang menjadi tujuan di dalam hidup mereka adalah kehidupan di hari akhirat. Dan mereka
tidaklah menjalani hidup di dunia ini melainkan sebagai membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ terangkat sebab-sebab perselisihan. Tak ada sebab-sebab perselisihan. Kedengkian, tak muncul kedengkian. Yaitu yang membuat, yang menjadi sebab kita berselisih itu kedengkian. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Allah angkat, Allah cabut kedengkian dari hati mereka yang beriman, yang ikhlas dalam membuktikan keimanan mereka. Maka mereka menjadi bersatu dalam persatuan yang sejati. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari. Yang pertemuan yang akan datang, ayat berikutnya, yaitu berpindah ke kisah berikutnya pula. Kalau ayat-ayat sebelum ini berkaitan dengan kisah Nabi Nabi Musa alaihissalam, maka kisah berikutnya adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dengan harapan kita lebih banyak mendapatkan pengetahuan dari kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat ini. Ayat yang ke-93. Walaqad bawwa'na Bani Israel, dan sesungguhnya kami menempatkan Bani Israel. Bawwa'a maknanya menempatkan, yaitu Allah mengarahkan mereka ke satu negeri, kemudian di negeri itu mereka berdiam, bertempat. Sepintas lalu manusia itu yang memilih tempat untuk dijadikan sebagai kediaman. Tetapi sebenarnya manusia itu tidak bergerak dengan diri mereka sendiri. Sebenarnya siapa yang menggerakkan manusia? Yang menggerakkan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah arahkan mereka ke negeri yang subur. Sampai mereka ke negeri yang subur, nah disitulah mereka berdiam. Negeri yang dimaksudkan negeri mana? Ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan negeri yang disebutkan di dalam ayat ini adalah negeri Syam. Negeri Syam yaitu negeri Suriah, Yordania, Libanon, Palestina. Kemudian ada juga yang mengatakan negeri yang dimaksud adalah negeri Mesir. Dulu mereka kan tinggal di Mesir, kemudian mereka menyeberang, kemudian musuh mereka yang berkuasa di Mesir telah dibenamkan dalam laut, mereka kembali lagi ke Mesir dan mendiami Mesir. Jadi yang dahulu kan sudah dibangun negeri itu dahulu oleh Fir'aun, bangunan-bangunannya masih ada, harta benda yang ditinggalkan masih ada. Kemudian mereka menempati negeri tersebut. Nah, karena musuh mereka sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan negeri itu adalah negeri Mesir. Karena apabila kita lihat sekarang, negeri Syam, negeri Mesir adalah negeri yang subur. Karena dia berada di delta Sungai Nil, kalau negeri Mesir itu, maka tempat itu tempat yang subur. Kemudian apabila negeri Syam, negeri yang subur juga, karena negeri yang diberkahi oleh Allah, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, yaitu alladzi barakna haulahu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa itu adalah alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Sekelilingnya yaitu negeri Libanon, negeri Syam, yaitu negeri Yordania, negeri Suriah. Nah, disitulah Bani Israel sampai kemudian mereka berdiam di situ. Dan yang memberikan taufik, yaitu yang memberikan arahan, bimbingan kepada mereka sehingga mereka menempati negeri itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqnahum, dan kami beri rezeki mereka.
Dan kami beri rezeki mereka. Sepintas lalu manusia yang berusaha mencari rezeki, tetapi fahamilah bahwasanya memang manusia yang berusaha mencari rezeki, tapi yang menentukan rezeki itu sampai kepada manusia adalah Allah. Atas izin Allah, manusia berusaha mencari rezeki. Apabila Allah izinkan, dapat. Apabila Allah tidak izinkan, meskipun manusia berusaha sekuat tenaga mencari rezeki, tapi apabila Allah tidak mengizinkan, dapat rezeki. Tidak. Oh, berarti pada hakikat sebenarnya Allah lah yang memberi rezeki kepada manusia, dan kami beri rezeki mereka minat thayyibat, dan dari yang baik-baik. Jadi kediaman mereka mubawwa'a sidqin. Kalau diidhafahkan dengan sidqin, sidqin itu dari kata shadaqah, benar. Tapi di sini maksudnya adalah bagus, yaitu mubawwa'a sidqin, maknanya tempat yang bagus. Tempat yang bagus, indah, kemudian subur, tenang. Manusia di situ menempatinya dengan tidak ada yang akan mendatangkan ketakutan atas mereka. Umpamanya ada negeri itu negeri ancaman namanya, yaitu biasa berlaku bencana di situ, gempa bumi, banjir seperti sekarang ini, tsunami. Tapi tidak, negeri itu negeri yang aman, tenang, terhimpun kebaikan yang banyak di negeri itu, maka disebutlah mubawwa'a sidqin. Nah, jadi kata sidqin ini dalam kebiasaan bahasa Arab adalah untuk yang baik-baik. Jadi sebagai pujian Allah kepada tempat itu. Sama juga pemakaiannya dengan lisanus sidqin. Lisan sidqin maknanya lidah yang benar, maknanya lidah yang baik, yaitu yang pujian, yang mulia, kemuliaan. Lisan sidqin maknanya apabila manusia menyebut dengan lisan itu, menyebut yang baik sebagai memuji. Umpamanya Rasul yang dahulu, Nabi Ibrahim alaihi salam, anak keturunan Nabi Ibrahim, mereka adalah hamba-hamba Allah yang terpilih, yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang agung. Maka orang-orang yang datang kemudian bagaimana menyebut Nabi Ibrahim dan keturunannya, akan menyebut dengan sebutan yang baik-baik. Maka di lidah itu keluar perkataan yang baik-baik. Lidah yang mengeluarkan perkataan yang baik disebut lisanus sidqin, yaitu lidah yang mengeluarkan kata yang baik-baik. Kalau tempat yang di tempat itu baik-baik, banyak kebaikan, maka disebut mubawwa'a sidqin. Kalau tempat masuk itu mendatangkan kebaikan, maka disebut mudkhala sidqin. Kalau tempat keluar itu tempat keluar yang baik, maka disebut mukhraja sidqin. Maka ada doa yang kita hafal, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku di tempat masuk yang baik, dan keluarkanlah aku di tempat keluar yang baik, yaitu yang mendatangkan kebaikan. Jadi penggunaan kata sidqin di dalam ayat ini adalah untuk menerangkan kebaikan. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat yang baik, di tempat itu banyak kebaikan, dan kami beri rezeki mereka dari yang baik-baik. Allahu Akbar, kediaman yang baik, kemudian rezeki yang diterima pun juga baik, apalagi kurang ya. Nah, hanya saja ini berikutnya ini,
yaitu famakhtalafu hatta ja'ahumul ilmu, maka tidaklah mereka itu berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Jadi ilmu datang kepada mereka, kediaman tak ada masalah, rezeki tak ada masalah, kemudian datang ilmu kepada mereka. Ilmu ya dari sisi Allah, yaitu yang dimaksudkan adalah pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu itu sudah ada di dalam kitab suci mereka, yaitu di dalam Taurat, Zabur dan Injil, bahwasanya akan datang nanti seorang rasul yang sifatnya begini. Maka mereka mengetahui betul sifat-sifat rasul yang terakhir, maka mereka menanti-nantinya. Kemudian apabila datang rasul yang terakhir itu, mereka berselisih. Jadi perselisihan apakah karena kediaman? Tidak. Apakah karena rezeki? Tidak. Lalu perselisihan itu karena apa? Perselisihan itu adalah karena kebenaran yang telah datang. Kebenaran yang telah datang, ada yang mengikutinya dan ada yang menolaknya. Di situ perselisihan. Jadi perselisihan itu setelah kebenaran itu datang, pengutusan Nabi sebagai kebenaran, maka ada yang menerima seperti Abdullah bin Salam, ada yang menolak. Berlaku perselisihan ketika itu, dan itulah dia ujian. Jadi ujian hidup kita ini adalah ketika kita mengetahui kebenaran, maka di situ berlaku ujian, yaitu mengetahui kebenaran, terima kebenaran itu atau tolak kebenaran itu, mengikuti kebenaran itu atau menyimpang dari kebenaran itu adalah ujian. Sebelum ini tak ada mengaji. Umpamanya lah, kita ambil satu contoh, jalani hidup begitu saja, kemudian mengaji. Dalam pengajian dibacalah ayat. Apa contoh ayatnya? Umpamanya ayatnya, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Maka diterangkanlah tentang pengharaman riba. Ini ayat Al-Qur'annya 1, 2, 3, jelas. Kemudian disampaikan hadis Nabi 1, 2, 3, jelas. Dapatlah kebenaran. Maka mengetahui kebenaran, mengikutinya atau tidak? Di sini ujian berlaku. Mengikutinya, maka dia tutup rekening yang ada di bank konvensional itu, kreditnya tadi dengan sistem riba, dia pindahkan ke sistem syariah. Maka orang yang seperti ini berhasil dalam ujian. Mengetahui kebenaran tentang pengharaman riba, maka dia pun berhenti dari riba itu. Tapi ada lagi yang kedua, yaitu sudahlah, tetap sajalah haram, memang ini haram ini, tapi lanjut teruslah. Nah, yang seperti ini gagal dalam ujian. Atau suami istri sama-sama mengaji, kedua-duanya tahu tentang kebenaran itu. Kata suami, kita berhenti dari riba ini. Kata istri, jalan terus. Maka berlakulah perselisihan antara suami dengan istri. Ini contoh, dan ini berat sekali. Apa sebab? Dari sisi kediaman mereka sudah punya rumah besar, dari sisi rezeki tak ada yang kurang, semua sudah cukup. Ujiannya dari mana datangnya? Ketika kebenaran itu telah mereka dapatkan setelah mereka mengaji. Ini bukan masalah khilafiyat, ini adalah masalah yang sudah jelas disepakati oleh para ulama. Kalau masalah khilafiyat, kita berlapang dada. Tetapi kalau masalah-masalah yang sudah disepakati, muttafaq fih, yaitu yang ulama bersepakat di dalamnya, maka tak boleh lagi berselisih. Mesti pula kita bersepakat suami istri. Tapi di sinilah berlaku ujian, yaitu
ada yang mengikuti kebenaran, ada yang tak mau mengikuti kebenaran. Lalu di dunia berlakulah terus perselisihan seperti itu. Namun Allah menyebutkan di ujung ayat, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yaqdi bainahum, memutuskan di antara mereka, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nah, tentang persoalan hidup ini tidak berakhir dalam kehidupan di dunia ini, tapi dia dibawa kepada kehidupan di akhirat nanti, yaitu akan diselesaikan persoalan hidup di dunia ini di hari akhirat, di persidangan Allah. Allah sendiri nanti yang akan memutuskan. Sesungguhnya Tuhanmu memutuskan di antara mereka pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Jadi pada masa Rasulullah dahulu, ketika Rasulullah diutus, berlakulah ada peristiwa, yaitu peristiwa masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Siapa dia ini? Dia seorang Yahudi. Dia ahlul kitab. Dia membaca kitab suci, Taurat, Zabur, Injil yang ada di tangannya, dan dia tahu tentang Rasul yang terakhir. Kemudian Nabi Muhammad pun datang, diutus, maka ia pun menyampaikan bahwasanya ia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai menyatakan diri menerima kebenaran yang Rasulullah bawa. Tapi Abdullah bin Salam ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi itu adalah kaum pembohong, kaum pendusta. Aku tahu betul ya Rasulullah. Seperti apa? Kata Rasulullah, lain yang di mulut, lain yang di hati. Mereka itu berbohong. Kemudian kata Rasul, baik, kita akan lihat. Abdullah bin Salam memeluk Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Salam ini berada di kumpulan orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada kumpulan orang-orang Yahudi itu, wahai orang-orang Yahudi, bagaimana pendapatmu tentang Abdullah bin Salam ini? Maka kata orang Yahudi, oh dia orang baik ya Rasul. Dia ini adalah orang yang rendah diri. Beliau ini adalah orang yang kami tuakan. Dipujilah Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya Abdullah bin Salam ini sudah memeluk Islam. Karena mendengar Abdullah bin Salam telah memeluk Islam, maka kata orang ini orang yang paling tercela ya Rasul, orang yang jahat, orang yang mereka keji Abdullah bin Salam. Tadi mereka puji, sekarang mereka keji. Bagaimana bisa dalam waktu yang tidak berapa lama memuji, kemudian setelah itu mengkeji? Maka kita lihat bahwasanya ini adalah kaum yang tidak memiliki akhlak yang mulia. Ini kaum Yahudi, mereka berselisih. Perselisihan yang paling besar adalah mereka ada di antara mereka yang menerima pengutusan Nabi Muhammad, dan kebanyakan mereka tak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus. Pembahasan panjang, yaitu karena kedengkian. Di antaranya adalah dengan pengutusan Nabi Muhammad, mereka merasa hilang kekuasaan mereka khususnya di kota Madinah. Karena pada waktu itu Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Hilang kekuasaan, mereka tak mau. Maka disitulah kedengkian mereka muncul. Maka perselisihan berlaku di antara Bani Israel dengan Bani Israel. Kemudian setelah itu berlaku juga perselisihan antara mereka yang tetap di dalam
kesesatan mereka tidak mau menerima kebenaran dengan orang-orang yang menerima kebenaran. Sampailah ke hari ini. Nah, ini dia perselisihan ini. Jadi berlanjut ya sampai ke hari ini, dan akan terus berlanjut. Ya, akan terus berlanjut sampai ke akhir zaman. Jadi akan teruslah keadaan manusia dalam perselisihan ini. Jadi perselisihan ini panjang usianya ini, yaitu mulai dari masa Rasulullah dahulu sampai masa sekarang ini, sampai ke akhir zaman nanti. Ayat berikutnya, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Maka jika kamu dalam keraguan dari apa-apa yang telah kami turunkan kepadamu, maka tanyalah orang-orang yang membaca kitab suci sebelummu. Orang-orang yang membaca kitab suci, yang dimaksudkan oleh kitab suci Taurat, Zabur dan Injil, mengetahui tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul dan mengetahui tentang kisah-kisah yang dahulu, karena kitab suci itu juga memuat tentang kisah-kisah dahulu, tentang kisah Nabi Adam, tentang kisah Nabi Nuh, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu juga yang diceritakan kembali oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad juga menerima wahyu dari Allah, karena kitab suci Al-Quran dari Allah, kitab-kitab suci yang terdahulu pun juga dari Allah, dari sumber yang sama. Di dalam ayat ini perkataan fa in kunta di sini engkau Nabi Muhammad, tetapi yang dimaksudkan adalah umat Nabi Muhammad. Jika kamu dalam keraguan, mengapa kita katakan bukan kepada Nabi Muhammad? Sebab tak mungkin Nabi Muhammad itu akan ragu. Yang ragu itu siapa? Yang berkemungkinan ragu itu siapa? Umat Nabi Muhammad. Maka ulama tafsir menjelaskan yang dimaksudkan dengan engkau di sini adalah umat Nabi Muhammad yang berkemungkinan ragu. Nah, kalau ragu, coba lihat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, sesuaikan dengan apa yang dibaca oleh pendeta-pendeta Yahudi dari kitab-kitab suci Taurat, Zabur dan Injil. Ada perbedaan? Tak ada perbedaan. Kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran dengan kisah yang disebutkan dalam Taurat, Zabur dan Injil adalah sama. Apabila sama, berarti Nabi Muhammad itu benar. Nah, itu yang penting. Nabi Muhammad itu benar. Maka dinyatakan dengan jelas, dengan tegas, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ragu. Ujung ayat ini menegaskan dilarang meragukan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini mulai dari awal Al-Quran lagi sudah disebutkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu dia kitab suci, tidak ada keraguan di dalamnya. Mengapa ditidakkan keraguan itu? Tak ada keraguan dalamnya, karena kitab Quran adalah kitab petunjuk. Apabila kitab Al-Quran itu kitab petunjuk, maka yang dijadikan petunjuk itu tak boleh ada keraguan di dalamnya. Kalau ada keraguan dalamnya, kalau ragu kita, maka tak mungkin akan menjadi sebagai kitab petunjuk. Baru kita akan menjadikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk kalau kita tidak meragukannya sedikit pun. Jadi ayat ini menegaskan jangan sampai ada keraguan di dalam hati terhadap Al-Quran, karena apabila ada keraguan tidak akan mungkin kita menjadikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk di dalam hidup. Kemudian meragukan saja tak boleh, apalagi mendustakan. Nah, ayat berikutnya larangan lebih tegas lagi, wala takunanna minal ladzina kazzabu bi ayatillah, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jangankan mendustakan, meragukan saja tak boleh. Maka yang mendustakan ayat-ayat Allah,
fatakuna minal khasirin, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Yang mendustakan ayat-ayat Allah berarti tak akan menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai petunjuk, tidak akan mengikuti ayat-ayat Allah itu sebagai kebenaran yang merupakan petunjuk di dalam hidup. Maka kalau tidak menjadikan Al-Quran yang benar itu sebagai petunjuk, apa yang akan dijadikan sebagai petunjuk? Maka akan mencarilah selain Al-Quran. Apa selain Al-Quran yang diikuti? Yaitu yang ditetapkan oleh manusia dengan ilmunya yang tidak dapat memastikan yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk. Nah, kalau dia tidak dapat memastikan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk, kemudian dia mengikuti yang ada keraguan di dalamnya, apalagi kalau yang sudah nyata-nyata tak ada kebaikan di dalamnya, karena apabila diikuti hanya mendatangkan kerusakan, maka manusia akan terjatuh ke dalam kerugian. Maka ayat ini menyebutkan akibat yang akan ditanggung apabila mendustakan ayat-ayat Allah, yaitu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, tidak mendapatkan kebaikan apa-apa, apalagi keberuntungan. Jadi 3 ayat yang menjadi penutup dari kisah Nabi Musa yang telah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan yang dahulu, melalui beberapa ayat yang cukup banyak di dalam surah Yunus ini, menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kisah-kisah yang bisa dijadikan pelajaran, kisah-kisah para rasul terdahulu yang bisa dijadikan pelajaran, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang penting, yang sangat perlu sekali adalah jangan sampai kita meragukan apa yang datang dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah menyampaikan kisah tersebut kepada kita, yakini dia sebagai kisah yang di dalamnya ada pelajaran, maka petiklah sebanyak-banyaknya pelajaran yang terdapat dalam kisah yang disampaikan oleh Rasul, sehingga kita mendapatkan keberuntungan. Inilah dia 3 ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini. Dan berikutnya lagi kita akan berpindah ke kisah yang baru lagi, yaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Mudah-mudahan kita akan dapat meneruskan pengajian ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.